Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Aura. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pengangguran. Kok pengangguran sih? Ya kan udah selesai, tinggal nunggu nih. Bakalan jadi wisudanya online atau wisudanya offline, nggak tahu. Tapi tinggal nunggu Hmm. aja. Emang biasanya kalau di UNER itu bulan apa wisudanya? Kalau UGM kan bulan Agustus nih, minggu ini. Minggu ini apa Hmm. minggu depan ya? Nah, tapi itu juga dia tuh ditiadakan gitu loh prosesinya. Jadi Hmm. wisudanya tuh tetap ada, tapi kayak kita zaman sekolah dulu. Jadi itu cuma terima raport gitu. Oh Kayak gitu. terima raport. Iya, kayak mereka tuh datang ke Jogja untuk ngambil ijazah Ija- sama ya udah administrasi gitu biasa. Tapi nggak pakai kebaya-kebaya gitu. Enggak pakai prosesi. Oh iya iya Jadi iya. sedih Nggak banget tahu gak sih? sih. Ya gitu deh. Kalau yang udah pernah ada tuh sudah online itu emang via Zoom gitu. Jadi nanti diserahin gitu, disebutin namanya. Nah, kalau itu mending. Itu masih Hmm, ada apa ya, prosesi gitu loh. Jadi iya, 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 iya. walaupun apa namanya jarak jauh tuh tapi kan masih ada yaitu prosesi. Jadi sakralnya tuh dapet, kenang-kenangannya dapet gitu-gitu. Nah, kalau ini Mm-mm. kayak ya udah Namanya kayak kita dipanggil. sekolah dulu ngambil raport gitu. Iya, 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 iya. Gak tau juga sih, sempat ada isu juga bakal dibikin offline, tapi dibikin tetap ada physical distancing dan lain sebagainya. Cuman kayaknya ngelihat kondisi Surabaya sekarang nggak memungkinkan deh kalau misalkan online. Tapi nggak tahu juga ya, ya udah kita yang penting fokus aja lah ngejalanin ke depan. Oke. Nah, mungkin kita tadi sebenarnya udah ngobrol agak panjang gitu ya, walaupun Iya. ya Hmm. ngomongin wisuda, tapi kan Hmm. apa namanya audiensnya belum kenal nih kayak gitu. Jadi mungkin bisa kenalan dulu Mbak Aurah ini lagi sibuk apa, terus Aduh, ya. asalnya dari mana dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau namaku sih Aulia Rahma Octavia. Cuman Oh iya. biasa dipanggil tuh tergantung daerahnya dari mana. Jadi karena aku Hmm. tuh tinggalnya pindah-pindah, jadi aku suka membuat nama panggilan beda-beda di setiap daerah. Oh gitu. Jadi biasa dia manggil aku Aul, ada yang bisa manggil aku Ul, manggil Rah, atau karena Aurah itu ya. Karena singkatan tuh dulu tuh Aurah itu Aulia Rahma, kan banyak kan, Aulia kan agak pasaran gitu ya. Hmm. Biar orang gampang tuh, ini Aulia Rahma ini loh, Aura gitu. Nah, Hmm. terus sebenarnya tuh Kalau sekarang di lagi kalau di hmm, Surabaya dipanggil apa? di Surabaya panggil Aul. Padahal sebenarnya tuh aku bilangnya panggilannya Lia. Beberapa orang manggil aku Lia. Milih Tapi ya. Hah? Enggak. Enggak, aku dipanggil Lia. Kan aku di rumah dipanggil Lia kan. Tapi ya nggak banyak orang yang panggil Lia karena katanya lebih gampang manggil Ul. Ya udahlah terserah aja Hmm. dari mana aja. Yang penting Kalau yang kalau manggil dipanggil yang sayang udah ada belum? itu rahasia itu. Oh, oke. Terus gimana tadi? Sekarang lagi? Tadi Ya kan kalau katanya sekarang nganggur nunggu wisuda. mm, eh. betul, Tapi kan dulu kuliah di UNER ya. mm, Bukan dulu sih, sekarang kan masih kan belum sekarang lulus kan masih kamu. terus ya. Yang lagi viral-viralnya Unair agak malu nih cuman ya udah nggak apa-apa emang dari Unair kok dari Unair gitu. Nah Hmm. terus kuliahnya ini sekarang bidan, jadi Hmm. setelah usaha itu bukan serta merta langsung kerja tapi masih profesi dulu setahun. Hmm. Jadi sehari-hari biasanya di Surabaya, cuman karena sekarang lagi corona ya jadi di rumah aja di Tegal gitu. Oh, Cuman berarti habis ini masih mau profesi bidan dulu ya, 1 tahun. ya betul betul betul. Tapi Iya, Prof. sebelum kita Mm-mm. ngomongin bahasan yang mau kita bahas nih, kan kemarin di Mm-mm. UNER sempat rame tuh yang Iya masalah iya fetis. Itu gimana iya. sih? Bisa cerita singkat nggak? Eh, em, aku sebenarnya tahu orangnya dan pernah beberapa kali ngobrol sama dia gitu kan. Dia tuh Serius? Tapi kamu bukan salah satu korban kan? kan dia senengnya cowok. Ya itulah, dia senengnya kan bukan cewek. Iya, jadi biasa aja dulu tuh. Lagi pula
dulu tuh kenalnya gara-gara panitia ospek Univ. Dia tuh salah satu Hmm. panitia ospek Univ juga. Terus kita sempat ngobrol karena diskusinya tuh kayak hal yang nyambung juga kan, sama-sama mau ngospekin gitu. Tapi Hmm. saat itu gak kelihatan ada yang aneh-aneh. Cuman yang aku inget banget sampai sekarang, dia itu emang pendekatan ke mahasiswa baru tuh bagus gitu loh. Jadi sampai bisa bikin mereka tuh akrab gitu loh. Cuman Hmm. ya kita nggak tahu ya. Maksudnya seiring berjalannya waktu, kenapa dia bisa kayak gitu, aku nggak ngerti juga. Dan sekarang kan juga udah ditangkap ya. Jadi semoga aja akan diberikan sanksi yang sebenar-benarnya lah ya gitu. Dan semoga Iya, iya, iya. dia ini juga bisa mendapat hidayah. Amin, amin, amin. Oke, oke, ya udah. Eh, Mungkin ini ya, biar kita bisa mulai aja. Jadi teman-teman, eh, Oke. pagi hari ini aku sama Aura, aku panggil Aura aja lah ya. Udah biasa Iya ya, panggil kayak Aura. uh, Oke, aku sama Aura tuh mau bahas tentang QLC. QLC itu singkatan dari Quarter Life of Crisis kayak gitu. Dimana hal ini kalau menurut penelitian itu sekitar 80-an persen, bahkan ada yang bilang itu semua orang itu pernah mengalami kayak gitu. Nah, eh, ke- kalau QLC sendiri itu kan banyak kemudian yang mendefinisikan bahwa ini adalah krisis emosional kayak gitu. Jadi ada beberapa faktor, ada yang kemudian menimbulkan gejala-gejala tertentu kayak gitu. Dan biasanya sih berhubungan dengan empat hal ini, yaitu yang pertama masalah karir, terus kemudian yang kedua masalah finansial, kemudian yang ketiga masalah relationship, terus yang terakhir masalah nilai-nilai atau ideologi kayak gitu. Itu yang umum terjadi kalau seseorang mengalami GLC. Nah, kalau misalkan menurut eh, Aura sendiri nih, kalau menurutmu GLC itu apa sih? menurutku tuh sebenarnya krisis ini tuh terjadi emang bener sih karena mental ya. Kalau tadi secara teori ya. Cuman kalau dari pandanganku pribadi, bener-bener pandangan awam aja ya. Jadi Hmm. sebenarnya kita tuh bisa ngalamin QLC ini atau quarter life crisis ini ya karena ada ketidaksesuaian gitu loh antara harapan pribadi kita sama apa yang ada di nyatanya gitu loh. Ya akhirnya Hmm. bikin kita bertanya-tanya nih sebenarnya benar atau enggak sih? Sebenarnya nih gue nih salah atau enggak sih? Dan bahkan sampai mempertanyakan dirinya sendiri gitu loh. Sebenarnya apa sih gue hidup gitu loh. Dan Hmm. proses-proses yang ada tadi, misalkan tadi Mas bilang dalam hal karir, finansial dan lain sebagainya, empat itu tadi, ya itu salah satu bentuknya aja yang akan kita Hmm. alami dalam kehidupan kita sih. Oh gitu. Tapi Hmm. kalau pengalaman pribadi nih dari Aura sendiri, apa GLC yang pernah dialami kayak gitu? Uh, jadi tuh sebenarnya banyak ya halnya ya. Sebenarnya Hmm. aku juga awalnya bingung gitu loh Mas. Ini beneran KLC atau enggak? Karena sebenarnya secara kalau kita lihat-lihat kadang kan orang walaupun nggak pasti ya orang Hmm. dapat tuh kayak di usia segini loh, usia segini gitu ada orang-orang yang bikin patokan khusus gitu loh. Dan Ya. aku tuh Kak, ngerasainnya emang di awal 20-an aja, bener-bener di awal 20-an. ya, Semuanya kalau tuh kalau apa namanya ada yang mengatakan itu bahkan dari usia 17 sampai 35 kayak gitu. betul betul Itu betul. seseorang sangat-sangat rentan untuk mengalami yang namanya quarter life of crisis. Kayak gitu. Benar-benar. Nah, iya ada yang bilang 17 sampai 35, ada yang bilang 20, bahkan ada yang secara pasti ngomong 25 kan, karena dianggapnya Hmm. quarter life gitu kan. Hmm. Nah, tapi Padahal sebenarnya padahal life-nya orang-orang apa beda. umur apa umur angka Umur apa harapan ya hidup. harapan hidupnya orang Indonesia kan rata-rata 60 kan. Iya, betul betul Jadi betul. kalau misalkan harusnya kalau ngomongin quarter life ya di angka 15 15 ya, Mas. tahun ya nggak sih? Iya, benar-benar. Wah, Nah, aku itu juga sebenarnya sebenarnya masih itu bingung. Maksudnya quarter life di sini tuh apa karena yang pertama kali eh me, apa menghembuskan teori ini adalah orang-orang dari Eropa
yang dimana mereka angka harapan hidupnya itu ya lebih panjang dari orang Indonesia, Ya, atau memang quarter itu ya artinya memang seperempat kayak gitu kan. iya sih, itu emang belum tahu juga ya aku ya Mas. Yang jelas tuh emang krisis ini pasti muncul kan dalam kehidupan kita. Hmm. Terus Dan em, bener-bener yang istilahnya bikin kita bingung, terus kayak nggak tahu juga harus gimana gitu kan. Kalau misalkan prosesnya sendiri sih, aku waktu ngejalaninnya emang pas di usia 20-an nih. Kalau Mas Fajrul gimana nih? Gimana? Menjalani usia? Kalau aku 20-an, persis pas aku masuk 20, 19, 20 itu. Aku ngerasa Oh, kayak sampai istilahnya, ih ngapain sih gue hidup gitu loh. Kalau Mas Fajrul sendiri gimana deh? oh, kalau aku merasa quarter life itu sebenarnya terus udah kuliah nih, terus habis itu lulus. Nah, terus setelah itu mau jadi apa, mau kerja di mana, terus, Hmm, nah itu juga aku masih mengalami sih sebenarnya. Kalau kamu oke. sendiri gimana? Mungkin nanti aku bisa sharing setelah kamu. Oke, kalau aku sih emang karena tadi aku juga bilang ya bahwa arti dari QLC sendiri itu lebih ke ketika kondisi yang nyata adanya itu beda sama yang kita harapin gitu loh. Jadi Hmm. apalagi di usia segitu aku jujur aja masih idealis banget ya, banget-bangetan sih idealisnya. Kayak dan aku masih sering membandingkan kehidupan yang SMA yang begitu membahagiakan, semuanya serba enak, terus kebetulan juga ya mungkin rezeki juga ya apa yang kita inginkan tuh pasti dapat gitu loh saat SMA. Hmm. Tapi ketika pas udah masuk dia hidup sendirian dan Surabaya itu jauh banget kan dari Jawa Tengah, nggak banget sih lebay, cuman maksudnya ya jauh lah saat itu ya, aku sendirian nggak punya saudara sama sekali. Dan ketika dapat masalah itu tuh rasanya tuh beban yang berat banget gitu loh di pundak gitu. Masalahnya tuh macam-macam gitu loh, mulai dari sebenarnya aku udah ngerasain ini juga sejak masuk kuliah ya. Jadi sebenarnya aku tuh waktu awal dan juga mempertanyakan kembali, kenapa sih aku pilih jurusan ini? Emang aku setelah lulus ini mau kerja apa? Aku pilih Hmm. jurusan ini gitu kan. Tapi Hmm. sebenarnya pertanyaan itu nggak bener-bener ngeganggu aku gitu loh Mas. Tapi yang Hmm. bener-bener bikin ya ini jadi pelajaran aja ya, bukan yang Hmm. merendahkan apa. Tapi waktu ospek itu emang yang paling memberatkan buat aku sih Mas. Padahal aku tuh dari SMP itu tuh udah terbiasa namanya evaluasi gitu. Aku Hmm. bahkan SMP masih ngerasain ospek, bukan ospek ya, kayak dievaluasi Muat, dengan muat. lempar-lemparan meja tuh ya, masih ngerasain gitu loh. Masih lempar-lemparan meja kursi tuh masih ngerasain gitu loh. Terus Kamu SMA, SMP di aku mana sih? adalah pokoknya. Pokoknya aku SMP itu di dua tempat. Ada Oh, SMP Tangerang, karena aku kan dari lahir sampai SMP itu kan di Tangerang. Terus aku pernah mm-mm. tinggal ke Purwokerto juga, jadi SMP ku dua. Nah, Oh, terus iya, iya. Terus? oh, nah, terus waktu SMA itu bahkan karena ikut organisasi yang pramuka juga, jadi kan biasa ditempa gitu ya. Oh, Hmm. berkali setiap minggu gitu ya ditempa gitu. Hmm. Dan selama di pramuka itu jujur aja aku tuh sering speak up karena kakak kelas saya tuh kayak memberikan kita apresiasi gitu kalau kita berani bicara. Jadi mau kita salah mau benar pokoknya kita ngomong dulu nanti kita diskusikan. Tapi kalau Hmm. kita salah pasti kan baru didebat. Kalau benar kan diberikan apresiasi. Tapi itu Hmm. semua berubah gitu loh pas sudah kuliah. Hmm. Aku Hmm. tuh sebenarnya sejujurnya aku nggak pengen misalkan jadi ketua, bukan ya pokoknya ketua angkatan gitu tapi bukan sendirian ya kayak satu tim gitu, tapi dipilih jadi Hmm. ketua angkatan. Ya waktu itu masih belum bisa nerima tapi nggak bisa mundur juga gitu, sedangkan aku tuh saat itu aja masih berusaha menyesuaikan diri gitu loh dengan Hmm. keadaannya ada saat itu gitu loh. Hmm. Sendirian Hmm. di Surabaya tuh buat aku berat gitu loh. Wah sebenarnya beratnya bukan karena kan banyak orang yang kadang apa namanya tuh kayak kaget gitu kan, culture shock gitu kan di Hmm. tempat. Hmm. Tapi aku bukan culture shock sih, aku lebih kayak ya aku emang berusaha untuk menjadi dewasa saat itu gitu loh. Widih. Bukan karena lingkungannya gitu. Dan ospeknya itu tuh bener-bener aku ngerasa aku dijauhin gitu loh berkali-kali. Mau aku bener, mau aku salah, aku disalahin. Terus Hmm. semua kesalahan angkatan tuh jadi tanggung jawabku pribadi gitu loh. Karena aku ketua. Dan gak pernah ada yang ngapresiasi aku rasa gitu. Aku sampai istilahnya tuh
nangis berkali-kali dan gak ada tempat untuk bercerita. Hmm. Sampai pernah saat aku tuh akhirnya pingsan kan saat lagi ospek itu, dan pingsanku tuh bener-bener bukan yang badannya doang aja tapi kepalanya duluan gitu loh, sampai akhirnya aku pingsan. Jadi aku Oh alah. berdebat sama kakak kelas, sama kating ya, berdebat, tapi nggak ada yang ngedukung aku, teman-teman juga nggak ada yang bener-bener kayak ngebela aku, padahal aku lagi memperjuangkan gitu gitu. Dan aku tuh Hmm. dikerubungin sekitar 20 lah kali ya, 20 kating, teriak semua sedangkan aku sendirian. Hmm. Aku Hmm. Hmm. pusing banget sampai ngerasa gitu loh, saking aku udah nggak bisa Hmm. dengar mereka ngomong Hmm. apa. Pusing aku tuh, sebenarnya nggak pengen juga pingsan, ngapain ya, drama banget, tapi udah nggak, Ah, terus aku jatuh dan palaku yang jatuh duluan. Malamnya aku kejang di kosan sendirian, oh. gak ada yang bisa aku panggil. Aku tuh nangis kayak, ya Allah gimana nih aku, kayak kejangnya tuh kayak mungkin apa palaku kenapa-napa gitu ya, aku udah mikir Hmm. macam-macam. Tapi Sedangkan keras besok juga berarti ospeknya ya di sana ya. Ya di UGM nggak kayak gitu banget. mungkin sebenarnya nggak keras sih ospeknya sih, Tapi mungkin aku ketua aja. oh, jadi ngerasa ada tekanan lebih aja gitu ya. Benar-benar aku Hmm. ketua dan aku belum bisa Ya. nerima kalau aku jadi ketua, karena itu kan Hmm. dipilih orang-orang, tapi sebenarnya aku tuh sendiri tuh nggak siap untuk itu Hmm. gitu. Dan Hmm. ternyata ketika jadi ketua dikasih bebannya itu menurutku kurang cocok ya. Maksudnya ketika ada orang salah, ya coba salahinnya tuh orangnya dulu baru ke aku gitu loh. Masa misalkan Hmm. orang salah, aku duluan yang salah karena aku nggak ngerti dia kenapa kayak gitu. Menurutku hal-hal kayak gitu loh. Kenapa kita harus bertanggung jawab sama kesalahan orang lain yang bahkan aku aja belum kenal sama dia siapa. Hmm. Kalau misalkan dulu ya, mungkin Mas dulu pas Kibra ya, aku pramuka gitu. Itu kita kan udah pernah bareng, jadi ketika temanku salah, aku kenal dia, ya aku bela gitu. Ini Ya. masalahnya kenal siapa juga nggak kenal gitu. Dan itu rasa sakitnya baru bisa hilang setelah sekitar 3,5 tahun sih. Aku Oh, benar-benar lama juga ya. Hmm. Itu sakit sebetulnya. hmm. Sedikit lagi Mas. Karena setelah kerja selesai, pokoknya singkat cerita ya, aku gak usah cerita detailnya, Hmm. Hmm. itu ada yang namanya kayak buat nentuin apakah itu cutting atau ada sih namanya sidang gitu loh, verifikasi gitu. Dan di situ pokoknya karena aku pernah pingsan itu kayak sempat jadi bahasan. Tapi ternyata cutting-cutting tuh akhirnya kayak gak suka sama aku gitu loh. Terus aku sampai di kantin itu udah selesai nih ospek ya. Di kantin aku kalau ketemu cutting dibisikin pembohong. Terus aku jalan lagi ke sana lagi, di musola diteriakin, dibisikin, bukan diteriakin lah, bisik kayak pembohong, pembohong, pembohong. Itu bener-bener itu menyakitkan banget kalau diceritain lagi juga sampai sekarang gitu loh. Oh, iya iya Dan iya. aku gak ada tempat buat bercerita. Aku nggak punya kakak kelas SMA atau kakak kelas waktu SMP yang ada di Surabaya, maksud apa, mungkin aku nggak kenal juga ya, jadi nggak ada orang yang bisa ngebela aku gitu. Itu tuh berat Hmm. banget, berat berat banget. Dan mereka itu kakak kelas kan, yang Iya, mereka lebih soalnya pinter lah, mereka lebih kuat lah ya, hmm. lebih cakep lah, dan mereka punya punya privilege lebih di sana gitu loh, Ya. yang bikin aku berat banget ngejalanin semuanya. Iya bener banget ya anak-anak SMA 1 Selawi pun kayaknya jarang ya ke yang ke UNER nggak sih? Iya sih. Nah iya makanya. Jarang sih, tapi Nah sebenarnya tapi terus akhirnya gimana ya? Itu sebuah proses yang natural. Maksudnya tadi kan kamu berapa penerimaannya setelah berapa lama? 3,5 tahun 3,5 tahun. Itu penerimaannya karena aku baru. memang proses atau kamu ada terapi atau ada hal-hal yang kamu lakuin mungkin? Sebenarnya nggak, aku sering banget kepikiran nemenin aku gitu ya, dan lain sebagainya gitu, karena sakit sakit banget gitu loh Mas, sakit Hmm. banget rasanya. Aku sampai yang dulunya waktu SMA itu, aku dari SD bahkan ya, aku tuh sering banget tua, minimal ketua lah ya. Terus di SMP tunjuk lagi mau jadi ketua ini ketua itu, sampai SMA juga ya. Di kuliah itu aku nggak berani Mas ngambil jabatan apapun. Hmm. Aku takut aja karena kating-kating ini masih ada di sekitarku, Hmm. dan ada, aku sebenarnya Mas berusaha beberapa kali tuh
sama teman-teman yang aku anggap kayak bisa dipercaya, tapi ternyata jawaban mereka tuh nggak ada yang memuaskan aku. Kayak ya udahlah kamu ikhlasin aja, ya udahlah. Bahkan ada ngomong, masa sih cutting itu kayak gitu, cutting itu kan baik banget, cakep banget, dan pinter banget berprestasi kayak gitu-gitu. Kayak ya ampun, aku nggak punya apa, nggak ada yang dukung aku. Nah, tapi sebenarnya ini belum bener-bener yang jadi krisis kehidupanku sih, Mas. Yap. Mm-mm. Dalam proses Mm-mm. dalam prosesnya ini aku punya masalah lain gitu, misalkan kayak mulailah nih semester tahun kedua ya, kayak orang-orang ngomongin, eh wah kok kulit lo hitam banget sih, wah lo make up dong, pakai lipstick kayak gitu-gitu, misalkan kayak gitu-gitu kalau Serius? cewek ya. Iya, banyak. Terus kayak Itu sesama cewek atau cowok yang ngomongin? cewek, Oh, sesama cewek. Jadi gini, misalkan kita di kelas nih lagi nulis nih, terus ya. dia ngeliat tangan kita kan, Heeh. oh tangan lo masih kayak gitu, perawatan dong Hmm. kayak gitu. Sebenarnya bersyukur Hmm. juga, untung maksudnya ada bersyukur juga ya. Aku sih nggak punya masalah kulit yang berlebih juga gitu loh. Tapi Hmm. ternyata omongan mereka tuh ngomong di waktu yang tidak tepat gitu. Jadi Hmm. mungkin Di misalkan waktu namanya yang cewek kamu kadang lagi ada PMS. fase, ya misalkan lagi PMS atau Iya, iya. enggak pas lagi ada masalah lain. Misalkan Oh, kita iya, iya, lagi, iya. aduh kita lagi menyelesaikan masalah lain, terus dia malah Iya. ngomongin fisik. Salah Heeh. lihat loh gitu ya. Terus kayak belum gitu mas, di semuanya yang aku bilang mulai tahun umur 20-an itu tuh datang barengan gitu loh. Kan aku masih berusaha eh, berbaikan dengan masalah-masalahku yang lalu, kayak ospek, masalah Hmm. kayak fisik kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi Hmm. Hmm. juga mulai aku boleh mau membuka diri, aku ikut organisasi saat itu. Hmm. Aku ngasih beberapa ideku, dan salah satu temanku tuh kayak menjanjikan, ya udahlah nanti kalau misalkan mau ngelakuin ide ini boleh, tapi nanti lo yang jadi penanggung jawabnya ya gitu. Ya udah, Hmm. itu proses untuk merealisasikan ide yang aku buat itu mas, itu tuh sekitar 6 bulan ada kali ya. Dan Hmm. ternyata di bulan ke-6 ketika pemilihan penanggung jawab, dengan bercanda-candanya orang itu kayak ngomong, ya udah deh yang lain aja yang jadi penanggung jawabnya. Terus kayak aku 6 bulan udah bikin ide, dan orang-orang saat ini taunya itu ide dia, bukan ideku mas. Ya itu maksudnya Iya, kayak, iya, dan iya. itu ide 6 bulan itu bukan ide sedikit loh mas. enam Iya. bulan itu ide yang besar gitu, dan Hmm. orang-orang sampai sekarang taunya itu adalah ide dia gitu loh, bukan ide aku gitu. Oh, Aku alah. tambah, ya ternyata kehidupan gini ya kayak gitu loh. Terus Hmm. ternyata kita nggak bisa pakai janji orang ya kayak gitu loh. Aku disangka ada di posisi kayak gitu, gila janji gitu lah ya. Terus Hmm. nggak cuma itu doang. Saat itu aku tuh punya usaha mas. Mas mungkin pernah dengar kali ya. Aku pernah punya Iya. usaha susu, namanya Lovas. Usaha Itu apa? aku bikin susu, susu sapi. Oh iya, ha, ha, ha. Yang dulu kamu sempat posting gak sih? Yang aku sempat komen juga. Mm-mm. Hmm. Ya Itu aku sering jalan post berapa lama? itu 1,5 tahun mas. Aku jalanin 1,5 tahun Hmm. lebih sih. Itu Hmm. udah di fase 1 tahun lah ya, 1 tahun itu mulai nggak stabil. Sebenarnya wajar ya usaha 1 tahun udah stabil. Maksudnya kayak mulai ada guncangan-guncangan gitu. Nah itu kan perlu Itu aku yang sempat kamu pikirkan masukin baik-baik. ke PKM gak sih? Enggak, aku Oh enggak. PKN-nya nggak itu. Hmm. Enggak. Terus terus? Ya itu usahanya nggak lagi stabil. Hmm. Kayak em, pegawainya kurang sesuai dengan yang aku inginkan. Terus juga keuangannya, pemasukannya mulai menurun. Emang mungkin kan di fase-fase 1 tahun itu kita perlu bikin inovasi baru kan. Hmm. Tapi masalahnya saat itu aku juga masih punya banyak goncangan gitu ya. Aku Hmm. ngerasa sakit hati lagi untuk beberapa kalinya gitu. Oh Hmm. ternyata orang berjanji belum tentu ditepati kayak gitu. Dan aku Hmm. tuh saat itu memang masih idealis sih. Maksudnya buat aku orang yang janji harus ditepatin. Orang Hmm. yang udah ngucap itu ya harus inget apa yang diucapin gitu loh. Ya. Dan kalau ada orang yang salah, ya harus maaf gitu. Tapi Hmm. ternyata masih nggak kayak gitu. Dan oh ya tadi mas, kan aku jadi ketua angkatan waktu ospek itu tuh Hmm. ternyata bisa ngaruh dan berkelanjutan. Aku tetap jadi ketua kelas gitu loh mas, namanya Komting ya Hmm. sampai sekarang. Hmm. Dan di Komting Hmm. itu juga saat itu aku ngerasa gak stabil juga gitu loh, maksudnya
Bayangin aja, sekelas itu isinya cewek semua. Jadi aku harus kayak mendengarkan semuanya gitu loh. Ya. Cewek itu kan lebih mengutamakan perasaan dan itu yang bikin aku tambah capek lagi. Ya, lo nggak tahu kayak kalau gue lagi ada masalah istilah gitu loh. Tapi mereka tetap pengennya tuh disuguhi gitu loh. Hmm. Kayak hal-hal kecil kayak, kok lo nggak bilang sih ada informasi dari BEM ini misalkan. Ya lo carilah dalam hati gue gitu ya, misalkan ya dalam hatiku gitu. Tapi mereka tuh maunya disuguhin. Dan mereka menyalahkan aku karena aku nggak nge-share. Karena itu hal-hal kayak di luar perkuliahan gitu loh. Yang kayak Hmm. gitu-gitu itu di waktu yang bersamaan dateng, otomatis stres banget kan. Dan di usahaku itu juga ada masalah sama tempat orang yang ngontrakin gitu loh. Orangnya tuh pelin-pelan banget, bahkan dia mau ikut-ikut campur masalah harga produknya. Hmm. Ikut campur gitu kan, aku udah pusing banget. Tapi sampai istilahnya setiap hari tuh aku jalanin tuh nggak semangat gitu lah. Ya Hmm. proses-proses itulah yang aku rasain di quarter life crisisku sih mas. Tuh. Hmm. Oke. Nah, terus tapi kalau eh, di waktu saat ini berarti yang masalah tadi itu udah bisa ini ya dilewati ya. Iya, Maksudnya kalau alhamdulillah sih. menurutmu ini masalahnya udah mulai selesai, udah mulai mereda kayak gitu. Nah, tapi yang namanya kehidupan kan terus berjalan nih. Dan sekarang Iya. kamu mau wisuda gitu kan. Habis itu ya walaupun sebenarnya ada timeline sendiri kan, kayak kamu mau profesi Iya. gitu-gitu. Ada nggak Mm-mm. eh krisis yang lagi kamu alamin gitu? Misalkan nih kayak eh teman-teman yang dulu satu SMA ini dia udah berkarir di mana atau misalkan udah ada yang berkeluarga gitu-gitu. Mm-mm. Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada sih mas. Nggak ada, Dari cerita serius. tadi di semua itu mas, itu benar-benar ngajarin ilmu besar banget buat aku. Hmm. Jadi sebenarnya kenapa semua itu bisa selesai itu ya karena aku berdamai dengan diriku sendiri pada akhirnya mas. Hmm. Aku berusaha, Oke. ini mungkin jadi salah satu ciri-ciri juga ya kalau kita lagi ada di fase krisis-krisisnya kita gitu. Kayak misalkan aku tadi saat ngalamin itu aku sedih setiap hari, aku nggak semangat buat hidup, bahkan setiap bangun tidur aja mas, aku bukannya bersyukur gitu ya masih dikasih waktu, tapi aku malah ngomong, ya Allah aku masih bangun sih kayak gitu loh. Tapi aku ngomong gitu saat itu. Aku sampai Ya beberapa Allah. kali tuh naik motor, kan aku kan bawa motor, aku tuh emang agak-agak ini juga sih ya, kayak nekat gitu juga kan. Aku tuh suka naik motor, muter-muter Surabaya. Itu nyampe di Gresik sendirian, terus kayak, itu bengong masih jalan mas. Gresik tuh padahal dari Surabaya kalau nggak salah 1,5 jam ya? Ya 1 jam lah ya, gak lama-lama Satu banget jam. sih. Cuma kan proses sampai Gresik itu aku nggak langsung lurus doang, mas. Aku kan muter-muter dulu, terus aku kayak jalan-jalan gitu loh. Iya, Jadi iya. lama banget dapet kan. Demi untuk kayak biar pikirannya jelek hilang gitu. Tapi em, kayak gitu-gitu kayak udah mulai nggak tahu deh tujuan hidup kita ngapain gitu. Sedih, Enggak, tapi itu capek. berarti jadi salah satu ini caramu untuk kemudian menghadapi masalah KLC-mu tadi yang kamu butuh jalan-jalan bahkan sampai ke Gresik. Apa Enggak, itu apa itu enggak. kayak enggak di luar di luar apa ya? Di luar kontrol kayak gitu. Maksudnya kayak lu tiba-tiba udah sampai Gresik aja nih kayak gitu. Iya, di luar kontrol. Maksudnya itu ciri-ciriku kalau oh alat kataku tuh lagi krisis gitu loh. Maksudnya Hmm. itu setiap orang beda-beda ya Mas ya. Tapi Ya, yang ya. jelas pasti dilakuin, dirasain orang-orang pasti kan kayak sedih gitu ya Mas ya. Hmm. Sedih terus bahkan sampai dia kehilangan percaya diri gitu kan Mas. Dan itu yang Hmm. aku rasain juga. Aku sampai ngerasa aku nggak berharga sama sekali. Aku tuh nggak punya kemampuan apapun gitu loh. Karena Hmm. apapun kok aku kok ada masalah gitu. Itu Hmm. yang paling jadi oh alah aku tuh ternyata bener-bener terpuruk banget saat itu di Ya. titik terendahku banget itu. Dan cara aku bisa sampai tadi Mas Ri nanya kan apa aku ada perasaan ngeliat teman kayak gini teman kayak gitu, menurutku ini krisis yang besar banget dan alhamdulillahnya aku bisa lewatin semua dalam kondisi yang sebaik-baiknya gitu loh Mas. Jadi aku sekarang tuh udah bukan tipe lagi yang membandingkan diriku sama orang lain, nggak sama Hmm. sekali, sama sekali aku nggak pernah mengharap imbalan apapun. Jadi aku sekarang Hmm. nggak berani bikin janji yang terlalu terlalu muluk-muluk gitu maksudnya. Makanya
Kayak misalkan tadi kita ngobrol juga ya, masa aku nggak berani janji? Karena buat aku janji itu bukan hanya yang keluar dari mulut doang terus lupa, nggak bisa. Karena itu akan menyakitkan banget kalau janji nggak ditepatin gitu. Terus kayak Hmm. aku sekarang berusaha untuk ikhlas sama segala hal. Bahkan istilahnya hal gampangnya ya Mas ya. Jadi aku kemarin banget dengar temanku ngomong, gila nih gue udah ngasih hadiah, oh apa, hadiah wisuda ke semua orang, ternyata tahun ini gue nggak wisuda dong, kayak gitu kan. Kayak ada harapan imbalan. Tapi aku kayak berpikir, oh, ada ya orang yang mengharap imbalan gitu. Tapi Hmm. ternyata aku udah ada di kondisi di mana aku bahkan udah nggak mikir lagi imbalan apa, ya udah kalau aku pengen ngasih aku kasih gitu loh. Gitu. Hmm. Aku Ya, ya, melewati ya. semua dengan penuh keikhlasannya. Jadi bener-bener udah nggak ada dendam saat ini, udah bisa menerima semuanya. Hmm. Terus juga udah nggak, bukan tipe yang berekspektasi tinggi lagi gitu. Hmm. Udah mulai menyusun Plan. sebenarnya apa sih tujuan hidup gue gitu loh. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kalau aku, Hmm. ini aku juga mungkin sedikit sharing ya. Iya, cerita Jadi, Mas. aku tuh bener-bener merasa, apa ya, puncak mengalami KLC mungkin 2018 lah. Dimana waktu Hmm. itu aku kan juga lagi profesi gitu ya. Nah, terus kemudian yang aku waktu itu alami adalah itu tadi, yang pertama aku nih mau jadi apa sih kayak gitu. Maksudnya menjalani profesi aja sebenarnya setengah hati. Jadi kayak, waduh, masa aku mau maksain jadi klinisi nanti kayak gitu kan. Hmm. Nah, terus kemudian yang kedua di tahun 2018 itu kan teman-teman seangkatanku juga udah banyak tuh yang kemudian kerja di sini, terus udah bisa Hmm. beli mobil, ada yang udah bisa bikin rumah, terus ada yang udah Hmm. nikah. Serius, Hmm. jadi kayak kalau ngeliat teman-teman dan itu termasuk yang teman-teman deketku ya. Mungkin kalau Hmm. bukan teman-teman deket, ya aku sih apa namanya nggak terlalu terpengaruh gitu. Tapi Hmm. yang tadi aku ceritain itu adalah teman-teman dekatku semua kayak gitu. Sini udah kerja di sini, terus udah punya mobil kayak gitu. Bentar lagi mau nikah itu kayak jadi tekanan kayak gitu loh. Hmm. Apalagi pas itu ditambah lagi abahku itu kan meninggal dunia 2018 bulan April. Nah itu akhirnya menjadi apa ya, tambahan pemicu lah kayak gitu. Di, di mana ya aku kan anak pertama nih, aku punya adik kayak gitu. Mau nggak mau kan berarti ketika bapak udah nggak ada, ya aku yang naik untuk menggantikan posisi beliau, baik sesosok dan sebagai apa ya, ya tanggung jawab lah kayak gitu. Tanggung jawab moral untuk kemudian ngebantu ibu untuk ngedidik adik-adikku. Karena waktu itu posisi adik-adikku kan masih sekolah gitu ya, masih SMA, ada yang SMP, dan masa-masa SMP SMA itu kan masa-masa pencarian jati diri gitu. Yang dimana aku juga dulu pas waktu SMP dan SMA ini termasuk orang yang bandel gitu. Jadi yang Hmm. ya ya kayak gitulah problem-problemnya anak muda kayak gitu yang pacaran terus kemudian masih susah untuk dibilangin, dinasehatin gitu-gitu. Terus masih sering buat ngelakuin ini itu kayak gitu. Nah, jadi ya itu tuh di satu sisi aku melihat teman-temanku seperti ini, di sisi yang lain aku harus belajar untuk lebih dewasa, Hmm. lebih cepat Ya. karena ya itu tadi kondisi kayak gitu kan. Jadi waktu itu bener-bener wah luar biasa banget lah pokoknya. Nah, tapi eh gimana ya? Ya apa namanya? Aku mulai menceritakan ini dengan teman-teman terdekatku. Paling nggak kan ketika kita bercerita kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita itu hati itu merasa lega gitu loh. Terus mencoba Ya. untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu biar dikasih jalan keluar. Walaupun cukup lama sebenarnya untuk kemudian bisa benar-benar eh, menerima dan menemukan kunci kayak gitu.
Nah, ketika udah mulai menemukan kunci, ketika udah selesai untuk grieving gitu ya, maksudnya kalau kalau tingkatan penerimaan itu kan ada berapa ya? 4 atau 5 ya, Ra? Ingat nggak? Iya, ingat-ingat. Dari yang apa? Ada empat. Sedih, terus denial, Ya, terus terus apa lagi ya? mulai Angry ya, marah accept, ya. marah, mau terakhir accept. Marah, terus kemudian depresi, nah terus acceptance kan. Nah, yaitu depresi tuh mungkin apa sampai ke depresi tuh mungkin ada sekitar 10 bulan lah. Nah, terus habis Hmm. itu mulai 2 bulan terakhir itu acceptance gitu kan. Nah, tapi ketika sudah mulai acceptance nih, ini sedikit agak curhat juga ya. Kita Nggak apa-apa, ketika nggak udah apa-apa. mulai acceptance, aku kan juga ini di masalah lain juga, di masalah relationship. Nah, jadi eh aku kan dari tahun 2015 itu suka sama seseorang. Sampai Mm-mm. kemudian ku pendam sampai 2019. Wow, 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 Iya, wow. 4 Terus, tahun, terus. 4 tahun. Gila. 4 tahun ku pendam karena pokoknya aku terakhir menjalani relationship tuh 2015. Terus habis itu apa namanya mulai move on dan mulai menemukan lagi, tapi belajar dari pengalamannya 2015 ini kayak aku nggak mau main-main lagi lah. Jadi ketika memang aku ada maksud dan tujuan untuk kemudian melanjutkan ini ke jenjang yang selanjutnya, baru kemudian aku akan sampaikan ke orangnya, Mm-mm. gitu kan. Nah, Mm. balik lagi ke tadi ya, cerita tadi. Udah mulai menerima nih. Maksudnya aku udah mulai kayak, ya pertama setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Hidup itu bukan balapan, gitu kan. Mm. Jadi kayak aku lihat Betul. teman-temanku udah punya mobil, udah punya rumah sendiri, udah nikah, ya udahlah itu kan jalannya mereka. Aku Iya, sedang betul. menjalani jalanku sendiri karena aku punya plan kayak gitu. Mm. Nah, aku Mm. mulai bisa tuh untuk tidak membandingkan. Terus kemudian masalah tanggung jawab tadi, eh, ya aku mulai belajar kan kemudian ke apa namanya ke guruku, ke orang-orang yang lebih dewasa. Kayak aku tanya gimana sih cara jadi ayah yang baik ketika kita punya anak yang masih remaja tuh apa yang harus kita lakuin. Kita harus sebagai Mulai belajar menempatkan diri parenting seperti gitu apa. ya. Oh, Mm-mm. kayak gitu. Udah mulai tuh menemukan, oh ya oke lah, aku mulai ini kayak gitu. Terus juga waktu itu eh, aku juga udah mulai mengurangi ketergantunganku terhadap ibu. Jadi ya dulu kan pas waktu kuliah sampai awal-awal profesi kan masih minta duit tuh untuk Mm. bulanan. Tapi ketika ayah meninggal kan aku udah mulai mengurangi dan bahkan di akhir 18 ya udah nggak minta lagi gitu. Itu waktu itu Mm. akhirnya aku mulai nyari-nyari kerja sampingan kayak di tengah Mm. profesi tapi aku tetap ngajar di Neutron sebagai tentor, terus aku Mm. jualan ini, jualan kayak gitu, ngebantuin Mm. dosen juga gitu. Itu kan lumayan ya, paling nggak buat makan lah. Nah, Mm. udah mulai menemukan ritme nih. Tapi di 2019 ya itu tadi. Jadi mungkin 4 tahun itu waktu yang lama untuk memendam gitu ya. Mm. Akhirnya ya udahlah coba aku sampaikan gitu. Nah, Iya. ternyata yang terjadi adalah kita berbeda keyakinan. Jadi akunya Oh, yakin, kita. dianya enggak. Oke, oke. Jadi bukan beda keyakinan Mm. agama, enggak. Tapi Mm. berbeda keyakinan, akunya yakin, dianya enggak gitu. Nah, itu yang Kok ini kemudian, ya, mengartikan hal lain nih ya? kenapa? Ketawanya tuh kayak sambil sedih gimana gitu ya. Saya ada efek-efek sedih gitu. Ketawa tapi menangis. Hati ini yang menangis. Nah itu, jadi apa namanya, terus kemudian itu mengalami lagi tuh, krisis lagi itu. Serius, mengalami Hmm, krisis lagi. iya Karena iya pasti sih itu pasti. kan di bidang yang lain ya, dalam arti Mm, menurutku tuh eh bisa jadi paralel, bisa jadi enggak. Yang tadi tuh yang karir, finansial, terus kemudian mm, relationship. Nah, mungkin aku yang mm, tadi yang aku ceritain yang relationship ini kan.
Jadi Iya, betul. itu mulai kemudian ya gimana sih 4 tahun mencoba untuk jadi sebenarnya kita tuh jangan disalah artikan kita pacaran enggak. Aku mengagumi seseorang dan Mm-mm. apa namanya baru mulai menyatakannya itu di tahun 2019 Iya, gitu. Tapi kan ya itu yang namanya 4 tahun, tapi itu waktu yang lama juga. Waktu itu benar-benar untuk move on tuh lama juga lah. Heeh, iya, iya. kayak gitulah. Nah, itu mungkin eh dari aku ya kayak gitu yang aku udah pernah pernah alami dan alhamdulillah kalau sekarang sih udah mulai ya itulah menemukan apa solvernya kayak gitu. Terutama kayak misalkan di Hmm. bidang karir dan finansial itu ya tadi itu aku menerapkan bahwa semua orang tuh punya jalannya masing-masing kayak gitu. Mm-mm. Selama Betul, kita betul. masih ada di plan kita, ya Mm-mm. apa namanya ya tetap terus semangat untuk Betul. mencapai apa yang kita udah eh, rencanakan kayak gitu. Kayak yang aku kan Mm-mm. sekarang insya Allah mau jadi maba lagi nih S2 kayak gitu. Dan Mm-mm. emang itu planningku gitu. Jadi ketika mungkin teman-teman yang lain tuh udah bekerja di sini, menghasilkan apa, sedangkan aku masih sekolah, ya itu memang planningku kayak gitu. Jadi aku udah bisa menerima kayak gitu. Kalau masalah finance, ya sekali Emang, lagi mm-mm. masalah ini ya, itu hubungannya dengan masalah syukur kayak gitu. Betul, betul. Jadi kadang kalau masalah materi ini kan kayak kita pasti akan terus melihatnya ke atas gitu loh. Dan kalau Mm-mm. misalkan kita melihatnya ke atas terus, ya kita akan merasa terus merasa kekurangan kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Mm. Nah, Iya, itu tapi sih proses emang QLC itu kalau yang Mas Fajrul rasain tuh bener-bener itu dia kayak berurutan gitu loh. Mulai pertama ngerasain di fase apa sih kayak keluarga, ya terus kayak setelah itu kayak mulai finansial nih ngatur keuangan sendiri nih tanpa minta orang tua, terus kayak ya, bahkan sampai relationship dan pada akhirnya kan kita berujung mendapatkan sebenarnya nilai apa sih yang cocok buat kita ngejalanin kehidupan kita ke depan sebagai orang dewasa gitu ya, kan. Itu sih poin yang paling hmm, penting dan harus kita pandang positif gitu loh. Apapun yang terjadi ya, dalam hidup kita itu bukan karena istilahnya Allah atau Tuhan kita nggak sayang sama kita. Justru malah itu kayak titik poin, titik balik kita untuk kita bisa ambil nilai terbaik dalam hidup kita sih. Banyak orang yang mungkin hmm, akhirnya berakhir mungkin ini ya kayak kesehatan mental gitu kali mas ya kayak ya, benar-benar depresi bahkan sampai akhirnya depresi. mereka nggak punya rasa percaya sama orang lain gitu loh. Ya, Ya mungkin sebenarnya itu kalau kita dari fase tadi mas yang bilang ada 5 itu, ya emang itu prosesnya sih. Cuman hmm, sampai akhirnya kita bisa mencapai proses acceptance tadi itu ya kita mau nggak mau harus nyampe itu gitu loh. Kayak hmm, istilahnya kita dalam hidup itu ada orang ngejar karir ya pertama kan pelan-pelan harus naik satu tangga, naik tangga satunya lagi sampai akhirnya di tangga yang paling dia harapkan gitu kan. Ya hidup hmm, dan sifat serta kebiasaan kita juga harus udah kayak tangga gitu loh. Kita jalan satu-satu pelan-pelan untuk menjadi pribadi yang lebih baik kan. Dan hmm, emang hmm. proses itu nggak mudah sih. Sampai akhirnya Mas sekarang bisa bilang tadi nemuin ritmenya gitu ya. Walaupun masih belajar kita semua. Ya pasti. Ya udah tuh. Jadi Iya, memang kalau menurutku sih gimana ya, KLC ini sebenarnya akan terus berjalan dan berkembang kayak gitu sampai betul. mungkin di satu titik kita sendiri nih merasa bahwa eh, kita tuh udah benar-benar apa ya ikhlas untuk menjalani hidup ini kayak gitu dengan Betul, segala betul. karunia yang Tuhan berikan kayak gitu Betul. dan apa namanya ya ini kan sebenarnya kita juga masih yang istilahnya gimana ya krisis diri sendiri nih Iya, belum nanti iya. ketika masih belum nanti kita setelah kita berkeluarga setelah nanti punya keturunan itu pasti kan ada krisis-krisisnya juga tuh Krisis kayak baru gitu. ya. Makanya Heeh. tadi aku katakan yang artinya quarter life crisis tuh ya ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi Ya, prosesnya itu nggak hanya pada di quarter life aja sebenarnya, tapi di setiap proses-proses kehidupan itu sih.
Ya, Hmm. intinya di setiap jalan itu kan akan membentuk kita memperoleh nilai baru. Yap. Misalkan sekarang masih nilai dalam diri kita, nanti mungkin nilai dalam keluarga yang kita bentuk, nilai yang ada Hmm. pada anak kita, dan seterusnya kan. Mungkin nanti Hmm. ketika kita punya kerjaan, ketika misalkan kita nanti amin ya amin, kita bisa jadi leader, kita membentuk nilai itu ya untuk tim kita, untuk misalkan startup kita dan lain sebagainya, emang itu proses sih. Dan Nah, yang paling benar-benar. penting ya sebenarnya kita mau yakin dengan proses itu, bahwa itu tujuannya untuk menemukan hidup kita yang terbaik gitu loh. Itu sih Hmm. Mas Mufti. Ya, benar, benar banget. Benar banget. Jadi memang apa namanya untuk teman-teman nih yang mungkin saat ini masih ngerasa apa sedang mengalami quarter life crisis kayak gitu ya, percayalah bahwa ini adalah suatu proses yang memang kita harus hadapi dan Hmm. apa namanya yaitu tadi istilahnya eh ketika teman-teman sudah menemukan ritme atau sudah menemukan nilai-nilai yang teman-teman bisa pegang itu, ya insya Allah nanti itu akan terselesaikan dengan sendiri kayak gitu. Jadi Betul. sebenarnya ya tadi tuh wajar lah ya Ra. Ini wajar Hmm. dialami kayak gitu. Ya. Dan Hmm. kalau yang tadi Hmm. di awal aku bilang bahwa mungkin ada 20% yang tidak pernah mengalami itu, bisa jadi gini Ra. Definisi quarter life sendiri itu aku juga pernah nanya nih ke temanku kayak, kamu tuh tahu nggak sih KLC terus lagi Hmm. mengalami nggak? Nggak tahu. Terus dia merasa nggak mengalami. Padahal sebenarnya ketika misalkan dia cerita ke aku gitu ya, aku tuh gini 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 gini. Ya menurutku itu KLC. Jadi memang mungkin Hmm. ya 20% yang tadi itu bisa jadi beberapa persennya adalah yang mereka sebenarnya nggak tahu apa itu KLC atau tidak meyakini quarter life of crisis kayak gitu. Iya. Mungkin bisa jadi juga ini sih Mas, kan ada orang-orang yang kayak menganggap semuanya itu bukan masalah besar, jadi dia nggak membesar-besarkan masalah. Dan Hmm. ketika dia mendapati krisis itu, bagi dia itu ya udah gue jalan aja gitu. Jadi Atau atau bisa karena dia eh, anak sultan ya. Kayaknya kalau anak sultan kayaknya nggak mengalami KLC nggak sih? Atau mungkin enggak mengalami di dong, bidang yang lain ya? mengalami lah. KLC itu Mengalami. kan tentang perdebatan dia dan dirinya sendiri kan. Gak Hmm. cuma tentang jatuh HP-nya, gak cuma tentang uang. Aduh gimana mas? Sorry mas. Kan Oh, gak kenapa cuma ya? tentang Ada gempa apa di uang. situ? Ya, itu pulang-pulang. Karena KLC itu kan gak cuma tentang uang, tapi juga tentang hal-hal lain gitu loh. Jadi bisa. Hmm. Ini ada 3 poin penting yang aku dapetin ketika aku denger TEDx ya mas ya. Ya, Mungkin orang-orang nggak bisa ikut nonton juga ya karena ya. bagus banget. Jadi Hmm. ketika kita mengalami quarter life crisis itu percayalah bahwa kita bisa ngejalanin semua dan kita mulai lakukan 3 hal ini. Yang pertama itu cari orang-orang yang bisa kita percaya untuk mendukung kita. Hmm. Kayak aku bilang ketika aku cerita sama orang A, ternyata jawaban dia tuh kayak nggak memuaskan hati aku dan malah ngejatuhin aku, itu berarti bukan orang yang tepat. Gitu. Jadi yang pertama cari orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, stop untuk mengcompare, membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau kita compare nggak akan ada habis-habisnya sampai kapanpun. Kita pas udah di titik ini, kita nge-compare yang lebih tinggi lagi, ini compare lagi. Jadi kita stop compare diri kita, yang penting kita nyaman, kita bahagia, udah cukup. Nggak usah overthinking kemana-mana lagi. Dan Hmm. yang ketiga itu, carilah hal-hal yang benar-benar berarti untuk hidup kamu gitu loh. Ya. Sebagai contoh, buat hidup aku sekarang yang paling berarti saat ini sih keluarga gitu ya. Karena ternyata di antara semua orang yang ada di sekitar aku, yang paling bisa aku percaya ya keluarga aku gitu misalkan. Hmm. Atau Dan mm, istilahnya kalau misalkan teman itu bisa jadi mantan teman, sahabat bisa jadi mantan sahabat, ya, pasangan bisa jadi mantan mantan juga mantan pacar atau mantan suami atau mantan istri. mm, Tapi kalau keluarga itu nggak ada istilah mantan. ya betul. Tapi ya emang gak semua orang ya sama keluarga ya. Misalkan maksudnya bisa jadi tempat terakhir. Intinya Ya. ya hal-hal yang benar-benar meaningful buat hidup kamu gitu loh. Hmm. Misalkan ternyata saat itu aku tuh mulai ketika aku ada di kondisi krisis itu,
aku stop istilahnya, aku berhenti dulu sejenak, aku mulai luas, aku sebenarnya aku salah apa, sebenarnya apa yang harus aku perbaiki, dan sebenarnya apa yang mau aku lakukan gitu loh. Dan ketika aku udah di kondisi udah selesai mengevaluasi, aku tahu nilai aku harus gimana, aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia. Dan ternyata kayak Tuhan tuh baik banget gitu loh, Mas. Aku saat itu juga dapat, ketika aku udah bisa menerima semuanya, aku tahu apa yang aku bisa bikin aku bahagia, aku dapat kerjaan saat itu. Ya, kerjaannya itu cuman mungkin buat di orang-orang ya cuma kerja doang, tapi buat aku itu berarti banget karena kerja cuma 10 hari, digaji gede, terus orang-orang sangat menghargai kinerja aku, semua orang mengapresiasi aku, dan istilahnya kita saling rangkul-merangkul, dan saat itu juga aku sadar, oh ternyata masih banyak orang baik kok di sekitar kita. Maka dari itu Hmm, kita carilah 3 poin tadi sih, kalau misalkan kita emang ngalamin hal itu, gitu. oke. Mungkin aku nambahin dikit ya, Iya bahwa boleh. aku sepakat banget sih dengan tiga hal itu. Cuma mungkin kalau yang pertama, kalau kamu kan tadi juga temukan orang yang bisa benar-benar dipercaya gitu ya. Ya betul. Eh, tapi kalau aku pribadi sebenarnya udah ada di titik ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, yaitu aku hanya ada di tahap aku pengen cerita aja biar lega Ya, kayak gitu. betul, Tapi betul. aku nggak bener-bener percaya 100% sama dia, walaupun dia sahabatku sendiri kayak gitu. Iya, iya. Betul, betul. Karena kadang gimana ya, kalau kita berharap sama makhluk itu kan siap-siap kecewa kan. Tapi Mm, kalau kita berharap sama Tuhan, ya, ya insya Allah kita nggak akan pernah kecewa kayak gitu. betul. Setuju. Oke. Setuju banget sih ending yang bagus. Emang Sip, bener. mantap banget. Pokoknya intinya kita paling utama kita harus percaya sama diri kita sendiri. Itu Yap. poinnya sih. Mhm. Hmm. Oke. Oke, mungkin itu aja orang. Udah nih katanya kamu Ya, juga jam 11 ada agenda. oh, Oke, mungkin ya nanti kalau makasih banyak. misalkan kita bisa bisa ngobrol lagi nih kapan-kapan karena sebenarnya tadi itu ada beberapa poin yang menurutku sih belum clear ya untuk dibahas. Kalau kalau menurutku nih bisa jadi anak-anak yang sultan tadi itu yang dia punya privilege banyak, dia tidak Ya, mengalami KLC sebesar kita. Tapi kan kalau kata kamu, ya enggak lah Mas. Nah itu kan bisa jadi poin bahasan lagi yang menarik kayak gitu. ya Terus oke. kemudian kalau yang tadi kamu bilang bahwa mulai mulai lakukan hal-hal yang membuat kamu senang kayak gitu. Ya, Itu juga bisa jadi perdebatan karena eh, bukan perdebatan, sorry, bahasan tersendiri kayak gitu. Kayak misalkan hal yang senang tuh gimana passion kayak gitu. Nah, di wow tahap menarik banget ketika tuh. udah Iya, di tahap ketika udah ada di usia aku nih Rah 25 gitu. Kamu berapa sih? 23 ya apa 22? 21 mau 22. 21 mau 22 kan? Oh ya kita selisih 3 tahun ya. Dan Mm. di usia aku tuh kayak menurutku ya passion is a bullshit gitu. Jadi kayak semuanya tuh pasti akan mementingkan kebutuhan hidup kayak gitu. Nah, tapi kan kita mungkin bisa bahas nih hal ini Aku di kasih nanti sedikit aja ini di ya, ya. Mm, Aku kasih sedikit punya. Jadi yang perlu kita dapetin itu bukan passion, tapi ikigai kita masing-masing. Weh, mantap. Oke. nanti Gitu bisa aja ya, cari-cari Bu Ara. ikigai itu apa. Ya, Terima makasih kasih banyak ya Mas sudah Hans. bergabung. Mm-mm. Ya, sih. Terus buat teman-teman yang nanti nonton juga di YouTubeku, ya mungkin bisa komen juga lah. Kira-kira habis ini kita bisa bahas apa nih? Atau aku sama orang bisa bahas apa di episode yang selanjutnya? Gitu ya. Oke. Ya, Mas. Mm-mm. Makasih Ya banyak udah, semuanya. selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semoga lancar, sukses, berkah, Amin. apapun yang Amin. Aura cita-citakan bisa tercapai dan Amin. yakinlah bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Kayak gitu. Amin. Amin. Oke, Amin. oke. Amin. Udah duluan ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Mas. Jangan lupa Waalaikumsalam. ngopi. Mantap.